Jam 8 malam kan sampai tuh ke Cikampek. Dan di dalam bis tersebut tuh ada keanehan di mana lampu dari bis itu kayak mati nyala. Hai, balik lagi di Putri Story. Hari ini aku mau menceritakan kasus misteri yang sempat viral juga, di mana ada seseorang yang menaiki bis hantu menuju ke Bandung. Gimana sih ceritanya? Langsung aja kita ke ceritanya yuk. Kamis 20 Juni 2019, Habibie Agus Kurnia akan pulang ke Bandung bertemu dengan anak istrinya menggunakan bis. Walaupun biasanya ia pulang menggunakan kendaraan pribadi, tapi karena satu dan lain hal, ia memutuskan untuk menaiki bis pulang ke Bandung. Kemudian Agus berangkat ke Bandung dari pintu tol timur, tapi ia lupa pintu timur 1 atau 2 yang pastinya arah ke Cikampek. Setelah menunggu bis eksekutif hampir 1 jam, Agus mulai bosan dan juga kesal. Akhirnya ia memutuskan untuk menaiki bis apa saja, asalkan ia cepat sampai ke Bandung. Di situ ia melihat ada bis ekonomi menuju ke Bandung. Akhirnya ia menaiki bis tersebut. Walaupun terlihat lebih tua, tapi Agus tidak ambil pusing karena memang ia ingin cepat sampai di rumah. Pada awalnya supir dan kondekturnya masih sangat normal di awal, bahkan kondekturnya juga masih berteriak-teriak bahwa si bis itu adalah arah ke Bandung. Dan pada saat masuk ke dalam bis tersebut, penumpang yang ada di dalam juga masih terlihat normal dan posisinya kan masih terang pukul 5 sore. Dan Agus pun juga gak terlalu merhatiin orang-orang di sekitarnya, dia kayak fokus sama diri dia sendiri. Karena memang tol Jakarta Cikampek itu sedang ada pembangunan pada saat itu, Agus berpikir bahwa pasti di jalan akan macet. Akhirnya ia menggunakan headset, mendengarkan lagu, dan ia pun tertidur. Sebelum tidur, Agus sempat berpikir kenapa bis tersebut tidak mengangkut penumpang lain. Tapi ia menjawab pertanyaan dia sendiri, mengatakan bahwa mungkin karena memang bis ini udah penuh kali ya, jadi gak ngangkut lagi, jadi gak diambil pusing juga sama Agus pada saat itu. Agus tertidur di kilometer 30 Cikarut sampai keluar di Cikampek. Jadi kalau kalian nggak tahu, emang bis ekonomi itu kalau yang menuju Bandung itu ke Purwakarta dulu muter, abis itu baru lanjut ke Bandung. Nah di Purwakarta pintu tol keluarnya itu memang ada beberapa penumpang yang udah nunggu tuh buat pergi ke Bandung. Jadi dia muter dulu lah ke Purwakarta. Estimasi perjalanan ke Purwakarta itu sekitar 1,5 jam. Bis yang dinaiki oleh Agus itu jalan pukul 5 sore. Secara logika harusnya bis itu sampai ke Purwakarta jam setengah 7 malam kan. Tapi bis ini datang ke Purwakarta pukul 8 malam. Nah di situ Agus agak bingung, tapi berpikir lagi bahwa mungkin kan tadi macet tuh antara Jakarta Cikampek. Macetnya agak parah dan dia tidur juga, dia nggak tahu. Mungkin karena macet yang parah makanya sampai ke Purwakarta juga lebih malam. Tadi kan sempat aku bilang tuh kalau Agus sempat tertidur arah menuju Cikampek kan, tapi yang perjalanan menuju Cikampek itu dia kayak nggak bener-bener tidur, sempet juga dia bangun. Nah dia bangun itu sebelum masuk Cikampek, dan wilayah yang pada saat ia bangun itu wilayah pabrik. Nah di situ ada beberapa orang yang naik, tapi anehnya bukan pegawai dari pabrik, kayak mereka tuh nggak pakai baju pabrik, bukan style-style orang pabrik, melainkan kayak pakai baju batik, pada pakai kaos. Dan ada juga orang yang membawa keranjang ayam hidup yang biasanya hanya digunakan oleh orang zaman dulu. Dan pada saat ia bangun juga, ia melihat kan tuh di sekitarnya, dan ia merasa kok orang-orangnya itu masih sama aja gitu, kok gak ada orang yang berubah juga gitu. Tapi dia coba untuk menetralisir kecurigaannya dia, karena mungkin pada saat ia tidur ada 1-2 orang yang turun, dia gak ngeh, dia gak sadar gitu, karena kan dia emang tidur dan dia gak hafal kan semua muka-muka si penumpang. Jadi ya udah, dia masih berpikiran positif sampai saat itu. Jam 8 malam bis tersebut kan sampai tuh ke Cikampek. Dan di dalam bis tersebut tuh ada keanehan di mana lampu dari bis itu kayak mati nyala. Tapi Agus ketakutannya bukan ke arah mistis, melainkan takut ada pencopet yang masuk ke dalam bis tersebut. Jadi pikiran dia masih lebih kepada pencopet, bukan ke hal-hal mistis. Pada kilometer 90 kan keadaan sudah mulai gelap, dimana ya sudah malam juga gitu. Lampu dari si bis juga mulai dinyalakan, dan Agus mulai melihat-lihat
suasana yang ada di bis tersebut, kayak penumpang-penumpangnya gitu kan, karena memang keadaannya sangat sunyi, mencekam, dan saat ia melihat wajah-wajah dari penumpangnya itu ada keanehan, dimana ekspresi dari wajahnya dan raut dari mukanya juga itu kayak tegang, terus duduknya pada tegap, mukanya juga pada pucat, serta yang anehnya ia mencium aroma amis di dalam bis tersebut. Karena sudah merasa ada keanehan-keanehan di dalam bis tersebut, akhirnya Agus mengumpulkan keberanian untuk bertanya kepada penumpang yang duduk di seberangnya dia, supaya meyakinkan bahwa ini tuh yang ngerasain aneh tuh gak cuma dia doang gitu, dan dia tuh ngomong gitu sama orang asli gitu. Akhirnya dia kan ngumpulin keberanian untuk bertanya kepada penumpangnya kan. Akhirnya dia nanya tuh, ini udah sampai mana? Si orang tersebut masih diem aja nih, si A ini masih diem aja. Dia nanya lagi, udah sampai mana ini ya? Si penumpang tersebut tetap diam. Karena tidak mendapatkan jawaban juga dari penumpang sebelahnya, Agus mulai takut, suasana semakin mencekam, dan ia melihat sekitarnya lagi, bahwa benar penumpang yang ada di dalam bis tersebut sangatlah pucat dengan ekspresi wajah yang sangat tegang. Agus pun mulai membuat story di Instagram, itu bermaksud untuk kalaupun pada saat itu ia ada apa-apa, setidaknya ada orang yang mengetahui bahwa ia sedang naik bis apa, arah kemana, dan posisi di mana dengan keadaan seperti apa. Keluarganya pun nanti akan tahu dan lebih mudah mencarinya apabila pada hari itu ia hilang atau tidak ditemukan. Karena sudah mengalami hal-hal yang sangat menakutkan, tapi Agus mencoba tenang, mencoba rileks gitu, seolah-olah itu tidak ada apa-apa juga gitu. Dan itu sudah hampir 5 jam ia seperti diputar-putar di bis tersebut gitu, dan ia terus istighfar gitu, kayak baca-baca doa. Kalau pada saat itu ia memang ditakdirkan untuk tidak ada di dunia lagi, setidaknya ia harus meminta maaf kepada keluarganya dan juga istrinya. Dan akhirnya Agus menghubungi istrinya, kayak dia cerita secara singkat, dan istrinya mengatakan perbanyaklah berdoa. Agus pun bisa bernafas dengan lega karena pada akhirnya ia sampai juga di terminal Bandung. Nah, sebelum ia turun, ia cari kondekturnya dulu, karena memang selama perjalanan kondekturnya tuh gak pernah minta uang ke Agus gitu. Akhirnya dia ketemu sama kondekturnya, dia bilang, "Pak, ini uang gitu, saya tadi belum bayar gitu." Terus kata kondekturnya, "Udah gak apa-apa, lanjut aja." Tidak berpikir panjang, Agus pun turun dari bis tersebut. Tapi sebelum ia turun, ia melihat ada botol Aqua dengan desain lama, yang pada saat itu memang Aqua sempat mengeluarkan dengan versi yang ada rasanya gitu. Nah, itu gak ada gitu. Di 2019 itu Aqua itu udah gak ada gitu, tapi kenapa di bis itu ada? Dia juga gak mau berpikir panjang, dia langsung pergi tanpa melihat lagi gimana sih sebenarnya kondisi dari bis itu. Jadi dia setelah turun dari bis itu, dia gak nengok-nengok ke belakang lagi, dia langsung pergi, keluar aja Run. untuk bertemu dengan anak dan istrinya. Nah, itu adalah kisah Habibie Agus Kurnia yang menceritakan pengalamannya pernah menaiki bis hantu. Sebetulnya waktu pas ia menceritakan ini di Instagram gitu, aku juga sempat dapat fotonya, dapat ceritanya dari temen aku, langsung nge-line gitu kan ke aku, kayak udah denger belum ceritanya yang orang naik bis hantu gitu. Dan ini sempat kontroversi ya, sempat ada yang pro, ada yang kontra, ada yang bilang bohong, ada yang bilang benar. Pokoknya sempat viral aja ini cerita gitu. Dan menurut aku ini horor sih. Kalau kalian bayangin aja gitu, kalian di posisi dia aja, kalaupun itu bohongan atau beneran gitu, kalau di posisi itu aja gimana ya rasanya. Kalau ini beneran ternyata kalian bilang bohong, hati-hati, karma is real, nggak canda. Nah, itu aja kisah dari Putri Story. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh teman-teman kalian. And bye bye, I love you all.